Kami merasakan hal yang berbeda. Di sini, lebih gila daripada di Inggris. Atmosfer GBK bikin pelatih Oxford United takjub, media Inggris ikut keheranan. Nggak nyangka, timnas Indonesia bikin Irak dan Qatar minder karena ini. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, mengaku terkesan dengan atmosfer stadion utama SUGBK Jakarta. Ia pun mengungkapkan perbandingan supporter Indonesia dan Inggris. Gary Rowett merasakan langsung atmosfer SUGBK setelah menukangi Oxford United dalam laga perdana Piala Presiden 2025. Oxford United berhasil mengalahkan Liga Indonesia All-Star 6-3 dalam perdana Grup A Piala Presiden 2025 di SUGBK Jakarta Minggu 6 Juli 2025. Dalam laga ini, Oxford United yang datang untuk pramusim pun menjalani pertandingan dengan serius. Bahkan tim asuhan Gary Rowett sudah tampil dominan sejak menit perdana dan membuat Liga Indonesia All-Star kesulitan. Pertandingan ini mendapat banyak perhatian dari masyarakat Indonesia. Untuk itu, tercatat sebanyak 41.000 supporter yang datang langsung ke stadion untuk menyaksikan pertandingan antara Liga Indonesia All-Star melawan Oxford United. Setelah merasakan langsung atmosfer pertandingan di SUGBK, dengan kehadiran banyak supporter ini pun ia bicara belak-belakan. Gary Rowett mengungkapkan ada perbedaan signifikan yang ia rasakan saat menjalani turnamen pramusim ini. Ia bicara bahwa perbedaan supporter Indonesia dan Inggris memang terlihat dan juga terasa. Pelatih berusia 51 tahun tersebut mengakui bahwa sebenarnya Indonesia dan Inggris memang sama-sama dikenal fanatik. Apalagi Inggris juga dikenal sebagai negara lahirnya sepak bola modern, sehingga supporter mereka pun sangat fanatik. Namun mantan pelatih Birmingham City tersebut mengaku bahwa ada perbedaan yang mencolok. Menurutnya, saat turnamen pramusim biasanya tak banyak penggemar yang membanjiri stadion. Namun di Indonesia, supporter yang hadir lebih dari 40.000. Sehingga ini merupakan perbandingan yang mencolok. Saya rasa kedua negara jelas sama-sama bersemangat soal sepak bola, ujar Gary Rowett kepada awak media termasuk Belasport.com di SUGBK Jakarta pada Minggu 6 Juli. Tapi perbedaan terbesar sebenarnya kami sudah sempat bahas ini juga dengan para pemain-pemain ukuran laga pramusim yang walaupun berstatus kompetisi, jika di Inggris mungkin tidak akan ada banyak penggemar menyaksikan karena masih terlalu awal, ucapnya. Sedangkan di sini saya pikir ada semangat besar dari para fans untuk datang dan melihat pemain-pemain seperti Ole, Marcelino atau pemain berkualitas lain dari Oxford, layaknya Placeta yang di situasi normal jarang bisa ditonton orang-orang di Indonesia. Menurutnya, itu menjadi perbedaan yang mencolok dalam laga melawan Liga Indonesia All-Star. Saya pikir itulah perbedaan utama hari ini. Jumlah orang yang datang ke pertandingan di pramusim lebih banyak dibanding di Inggris, kata Gary. Dengan situasi ini, Gary Rowett mengaku bahwa ia memang terkesan dengan atmosfer yang dirasakan dalam laga melawan Liga Indonesia All-Star. Menurutnya, suasana pertandingan berlangsung menarik. Pasalnya, dukungan pun terus diberikan saat pertandingan berlangsung. Selain itu, dia mengaku pada pramusim ini mereka merasakan kesan yang berbeda. Pasalnya, Oxford United pun mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia hingga adanya kembang api juga. Untuk itu, ia merasa pramusim kali ini akan menjadi momen berkesan buat tim yang berlaga di Championship Inggris tersebut. Saya kira ini adalah pertandingan yang menarik, ungkap Gary Rowett. Kita menyaksikan ada 40.000 penggemar Indonesia yang penuh semangat mendukung seluruh pemain. Saya yakin ini juga jadi pengalaman menarik buat para pemain karena mereka bisa melihat kembang api saat upacara pembukaan, lalu mendengarkan lagu kebangsaan pemilik klub kami, Erick Thohir, sebelum memulai pertandingan, tuturnya. Tak hanya itu, media asal Inggris Whitney Gazette juga ikut menyoroti laga ini. Ya, Whitney Gazette ikut menyoroti antusiasme supporter di GBK meski ini hanya laga pramusim. Kandang timnas Indonesia itu memang tak pernah sepi dari penonton, tulis judul artikel Whitney.
Media tersebut juga menyoroti antusiasme penonton mendukung pemain Timnas Indonesia meski bukan bertanding untuk Timnas. Pemain yang dimaksud adalah Oleh Romeni dan Marcelino Ferdinand. Para supporter di sana bersorak sangat meriah untuk mendukung pemain kesayangan mereka yang bermain di Oxford, lanjut media tersebut. Di sisi lain, Whitney Gazette juga menilai Liga Indonesia All-Star pantas mendapat 2 gol balasan menjelang akhir pertandingan. Liga Indonesia All-Star memang pantas mendapatkan 2 gol pada menit-menit terakhir dalam pertandingan yang luar biasa di SU GBK Jakarta. Beralih pada berita selanjutnya, Timnas Indonesia resmi melaju ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah tampil gemilang dengan mengalahkan tim kuat seperti Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Skuad asuhan Patrick Kluivert juga sempat menahan imbang Australia di Jakarta sebelum kalah tipis saat tandang ke negeri Kanguru. Pada putaran keempat nanti, Timnas Indonesia akan bersaing dengan 5 negara lain yang juga berada di posisi ketiga dan keempat fase sebelumnya. 6 tim tersebut akan dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing terdiri dari 3 negara lewat undian yang digelar pada 17 Juli 2025. Timnas Indonesia masuk pot 3 bersama Oman, sedangkan pot 2 diisi Irak dan Uni Emirat Arab, dan pot 1 ditempati Qatar serta Arab Saudi. Menariknya, berdasarkan data Transfer Market, skuad Timnas Indonesia menjadi tim dengan nilai pasar tertinggi kedua di antara para pesaingnya. Total nilai pasar pemain Indonesia saat ini menembus angka 30 juta euro, hanya kalah dari Uni Emirat Arab yang memimpin daftar. Nama-nama seperti Jay Itzes 7 juta euro, Miss Hilgers 6 juta euro, dan Kelvin Dix 4,5 juta euro berkontribusi besar terhadap angka fantastis tersebut. Sebaliknya, Qatar hanya mengumpulkan nilai sekitar 25 juta euro dengan Akram Afif sebagai pemain termahal di angka 7 juta euro. Sementara itu, skuad Irak bahkan jauh tertinggal dengan nilai pasar sekitar 15 juta euro dengan Ali Al-Ahmadi sebagai yang tertinggi 2 juta euro. Keunggulan nilai pasar ini menunjukkan lonjakan kualitas dan popularitas pemain Indonesia di kancah internasional. Emil Audero, Kelvin Verdong, dan Martin Paes turut memperkuat dominasi Indonesia dalam daftar valuasi tertinggi. Para pemain naturalisasi seperti Tom Hai dan Jordi Amat juga memberi dampak signifikan pada kekuatan skuad Garuda. Jika dilihat dari valuasi ini, Indonesia seolah tampil sebagai kuda hitam berbahaya di antara tim-tim Asia Barat. Qatar dan Irak, 2 negara dengan reputasi kuat, justru kalah telak dalam sisi valuasi tim. Nilai pasar yang tinggi juga menjadi cerminan meningkatnya daya saing dan profesionalisme skuad Indonesia. Dengan bekal tersebut, Garuda berpotensi membuat kejutan besar di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026.